Di tahun 2000, Real Madrid berada di persimpangan sejarah. Sebuah klub yang pernah berjaya kini terjebak dalam krisis. Utang menumpuk hingga lebih dari 270 juta euro, stadion mulai usang, dan kekalahan demi kekalahan membuat para penggemar kehilangan kepercayaan. Surat kabar El Pais bahkan menulis kala itu, Real Madrid klub besar di masa lalu, tapi kehilangan arah di masa kini. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah sosok tak terduga, Florentino Pérez Rodríguez. Bukan mantan pemain sepak bola, bukan mantan pelatih, melainkan seorang insinyur sipil dan pengusaha konstruksi, pendiri serta presiden perusahaan raksasa Spanyol bernama ACS, Actividades de Construcción y Servicios. Florentino datang dengan gaya yang tenang dan dingin, tapi di balik ketenangannya, ia membawa sesuatu yang belum pernah dimiliki klub manapun sebelumnya. Visi bisnis yang melampaui dunia sepak bola. Saat itu, pada pemilihan presiden Real Madrid pada tahun 2000, Pérez membuat janji yang dianggap gila. Jika saya terpilih, saya akan membawa Luis Figo dari Barcelona ke Madrid. Orang-orang tertawa, mengingat di saat itu Figo bukan hanya seorang pemain Barcelona. Ia juga seorang kapten, simbol Barcelona, dan bahkan dianggap pahlawan di Barcelona. Tapi Florentino Pérez paham satu hal penting. Dalam sepak bola modern, logika bukanlah sumber kekuasaan. Emosi dan persepsi adalah segalanya. Ia menyiapkan rencana licik tapi legal, yaitu dengan membayar klausul rilis Figo senilai 60 juta euro, jumlah rekor dunia kala itu, dan mengguncang seluruh dunia sepak bola. Ketika Figo resmi mengenakan seragam putih, jutaan fans Barcelona merasa dikhianati. Namun di sisi lain, dunia berbicara tentang satu hal. Real Madrid kembali. Lahirnya era Galacticos. Florentino memahami sesuatu yang belum disadari presiden klub lain. Sepak bola telah berubah. Sepak bola bukan lagi tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang merek, citra, dan globalisasi. Ia sadar masa depan klub tidak ditentukan oleh skor, melainkan oleh seberapa besar dunia mengenal lambang yang ada di dada. Mengingat audiens sepak bola kini mencapai ratusan juta orang di lebih dari 100 negara, Florentino tahu Real Madrid harus menjadi lebih dari sekadar klub. Ia harus menjadi ikon budaya global. Setelah Figo, datang Zinedine Zidane di tahun 2001 dengan nilai transfer 77,5 juta euro. Dan lagi, itu adalah transfer termahal dunia saat itu. Kemudian datang Ronaldo Nazario di tahun 2002, David Beckham 2003, dan Michael Owen di tahun 2004. 4 nama yang bukan hanya bintang lapangan, tapi juga ikon sepak bola global. Pérez menyebut strategi ini Zidane's y Pavones, yaitu kombinasi antara superstar dunia Zidane, Figo, Beckham, dan pemain akademi lokal Pavon, Raul Bravo, Guti.
Ia ingin membangun klub yang kuat secara finansial sekaligus tetap punya identitas Spanyol. Tetapi di balik semua itu, tujuan utama Florentino bukanlah trofi, melainkan transformasi ekonomi. Setelah kedatangan Beckham, penjualan jersey Real Madrid melonjak lebih dari 40% hanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan komersial klub naik dari 48 juta euro pada tahun 2000 menjadi 105 juta euro pada tahun 2003. Hanya dalam waktu 3 tahun, Real Madrid berhasil menjadi klub dengan pendapatan tertinggi di dunia. Florentino memanfaatkan 3 pilar ekonomi, yaitu hak siar televisi yang dinegosiasikan ulang agar lebih besar daripada klub Spanyol lain, penjualan merchandise global terutama di Asia, tempat di mana citra Beckham laris manis, brand partnership dari Siemens hingga Adidas dengan kontrak senilai puluhan juta euro per tahun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola, klub menjadi merek dagang global. Langkah finansial paling jenius. Strategi Florentino yang paling jenius bukanlah transfer besar, melainkan keputusan finansial yang mengubah masa depan klub. Pada tahun 2001, Real Madrid masih menanggung utang besar dari era sebelumnya. Florentino lalu mengambil langkah ekstrim, menjual lahan latihan lama klub Ciudad Deportiva yang terletak di pusat kota Madrid, salah satu area paling mahal di Spanyol. Harga jualnya di saat itu senilai 480 juta euro. Dengan uang itu, Real Madrid langsung melunasi seluruh utang klub dan menyisakan dana segar untuk membangun fasilitas baru Ciudad Real Madrid di Valdebebas, yang saat ini menjadi kompleks latihan terbesar di dunia. Dalam satu transaksi, Paras menghapus krisis keuangan, membangun pusat pelatihan modern, dan memperluas kekuasaan ekonomi klub. UEFA sampai menyebut langkah ini sebagai manuver keuangan paling efisien dalam sejarah klub olahraga. Kini Real Madrid bebas dari utang dan lebih penting lagi, punya likuiditas untuk berinvestasi jangka panjang. Membangun ekosistem Madrid. Florentino tahu kekuatan sejati bukan pada satu musim, tapi pada struktur jangka panjang. Ia memodernisasi sistem akademi, menciptakan jalur pembinaan yang terintegrasi dari tim muda hingga tim utama. Ia juga merancang ulang Santiago Bernabeu menjadi stadion masa depan. Bukan hanya tempat pertandingan, tapi juga destinasi wisata, bisnis, dan hiburan. Antara tahun 2000 sampai tahun 2006, pendapatan tahunan klub tumbuh dari 120 juta euro menjadi lebih dari 300 juta euro. Pada tahun 2007, Real Madrid menjadi klub olahraga pertama di dunia yang pendapatannya tembus di angka 500 juta euro per tahun. Namun, di balik angka-angka besar ini, muncul sisi lain. Prestasi di lapangan mulai goyah. Antara tahun 2004 dan 2009, Real Madrid gagal total di Eropa. Bintang-bintang besar datang dan pergi, tapi chemistry tim hancur.
Florentino dikritik karena terlalu fokus pada bisnis, bukan sepak bola. Akhirnya di tahun 2006, ia mengundurkan diri dari jabatannya. Namun ia tidak menyerah. Florentino tahu, imperium sejati tidak dibangun dalam satu dekade. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dengan versi dirinya yang lebih matang, lebih berani, dan lebih jenius. Kembalinya sang arsitek. 3 tahun kemudian, di tahun 2009, Real Madrid baru saja menyaksikan Barcelona bersama Pep Guardiola menjuarai sextuple, yaitu 6 gelar juara dalam 1 tahun. Dunia sepak bola berubah total. Dan Florentino Perez kembali. Kali ini ia tidak datang dengan satu Figo, tapi dengan 2 senjata pemusnah massal, Cristiano Ronaldo dan Kaká. Ditambah lagi dengan Karim Benzema dan Xabi Alonso. Dalam satu bursa transfer, Real Madrid menggelontorkan dana senilai 257 juta euro, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa. Namun yang menarik bukan hanya nominalnya. Florentino menggunakan strategi keuangan yang unik. Setiap transfer dibayar secara bertahap, 4-5 tahun, dengan proyeksi pendapatan komersial masa depan sebagai jaminan. Ia memperlakukan klub seperti korporasi multinasional, bukan organisasi olahraga. Dan hasilnya luar biasa. Ronaldo menjadi mesin gol, ikon global, dan sumber daya pendapatan baru. Antara tahun 2009 sampai 2018, Real Madrid berhasil meraih 4 gelar Liga Champions dan pendapatan klub melonjak hingga 750 juta euro per tahun. Namun, Florentino tahu, sekadar membeli pemain hebat tidak cukup. Ia telah belajar dari masa lalunya. Kali ini, ia tidak ingin sekadar menciptakan Galacticos 2.0, tetapi membangun struktur kekaisaran sepak bola yang berkelanjutan. Maka, dimulailah proyek jangka panjang yang akan mengubah wajah Real Madrid modern. Ia merekrut pelatih yang berpikir sistematis, ilmiah, dan disiplin. Dan datanglah Jose Mourinho. Ia memodernisasi seluruh aspek klub, dari nutrisi pemain, manajemen latihan, hingga analitik data untuk memprediksi performa. Dan Real Madrid bukan lagi hanya tim bintang. Mereka berubah menjadi organisasi dengan efisiensi seperti perusahaan teknologi. Dan di pusat orbit itu berdiri satu nama, Cristiano Ronaldo. Antara 2009 hingga 2018, Ronaldo mencetak 450 gol dalam 438 pertandingan, memenangkan 4 trofi Liga Champions, dan menjadikan Real Madrid sebagai klub paling sukses abad ke-21. Secara ekonomi, ia juga mesin pendapatan Real Madrid. Selama masa Ronaldo, Real Madrid menjual lebih dari 12 juta jersey di seluruh dunia dan meraup lebih dari 400 juta euro hanya dari lisensi produk.
Zidane, Ramos, dan mentalitas juara. Tahun 2016 menjadi titik puncak baru. Florentino menunjuk Zinedine Zidane bukan sebagai ikon tapi sebagai pemimpin. Keputusan ini awalnya diragukan. Tapi Florentino tahu sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Zidane punya aura. Ketika dia berbicara, para pemain mendengarkan. Dan dalam waktu 2,5 tahun, Real Madrid memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu hasil dari budaya organisasi yang ditanamkan Florentino selama 2 dekade. Profesionalisme, stabilitas finansial, dan visi jangka panjang. Di bawahnya tidak ada kepanikan saat kalah, tidak ada euforia berlebihan saat menang. Setiap langkah Real Madrid terasa seperti bagian dari rencana besar yang tenang dan pasti. Florentino sering berkata kepada direksinya, "Klub besar tidak boleh hidup dari emosi. Mereka harus hidup dari strategi." Revolusi Bernabeu. Setelah berhasil membangun tim terkuat di dunia, Florentino mengalihkan perhatiannya ke rumahnya sendiri, Santiago Bernabeu. Stadion berusia lebih dari 70 tahun itu adalah simbol kejayaan. Tetapi di sisi lain, simbol tersebut juga merupakan simbol masa lalu yang mulai rapuh. Florentino punya mimpi mengubah Bernabeu menjadi stadion paling futuristik di dunia. Proyek ini dimulai pada tahun 2019 dengan biaya total mencapai 1,3 miliar euro, dibiayai sepenuhnya oleh pinjaman jangka panjang dari konsorsium Bank Eropa. Tujuannya bukan sekedar renovasi. Florentino ingin menjadikan stadion itu sebagai sumber pendapatan 365 hari dalam setahun. Bernabeu baru kini dilengkapi dengan atap geser otomatis, layar LED 360 derajat, sistem lapangan geser bawah tanah, retractable pitch, zona komersial, museum interaktif, restoran, dan ruang konser berkapasitas 80.000 orang. Florentino menyebutnya the Bernabeu of the 21st century. Dan dia benar. Pada tahun 2024, stadion ini mulai beroperasi penuh dengan proyeksi pendapatan tahunan mencapai 400 juta euro hanya dari acara non-sepak bola. Dari konser Taylor Swift hingga final Liga Champions, semuanya kini berada di tangan Real Madrid. Dengan langkah ini, Florentino memastikan bahwa bahkan tanpa bola bergulir, uang akan tetap mengalir. Real Madrid menjadi klub paling kaya dan paling stabil di dunia. Pada tahun 2023 sampai 2024, menurut Deloitte Football Money League, Real Madrid resmi menjadi klub sepak bola terkaya di dunia dengan pendapatan mencapai 831 juta euro pada tahun tersebut.
mengalahkan Manchester City dan Paris Saint-Germain. Nilai pasar klub menurut Forbes 2025 kini mencapai 6,1 miliar euro, menjadikannya entitas olahraga paling berharga di dunia, mengungguli New York Yankees dan Dallas Cowboys. Florentino tidak pernah berbicara banyak di depan kamera, tapi di balik layar, dialah dalang dari semua ini. Ia membuktikan bahwa visi bisnis dan cinta pada tradisi bisa berjalan seimbang. Filosofi seorang arsitek. Florentino bukan tipe presiden yang suka turun ke ruang ganti. Ia bukan seorang karismatik seperti Laporta atau seorang flamboyan seperti Abramovich. Ia dingin, kaku, dan sangat sistematis. Tapi justru disitulah kejeniusannya. Ia memperlakukan Real Madrid seperti proyek infrastruktur dengan fondasi, struktur, dan kesinambungan. Bagi Florentino, setiap pelatih hanyalah kontraktor dan setiap pemain hanyalah arsitek interior. Tapi bangunan utamanya ialah Real Madrid itu sendiri. Maka harus kokoh, efisien, dan abadi. Dan benar saja, bahkan ketika Ronaldo pergi pada tahun 2018, Real Madrid tidak runtuh. Sebaliknya, mereka bangkit lagi, bahkan memenangkan Liga Champions ke-14 pada tahun 2022 dengan generasi baru, Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga, dan Bellingham. Itu bukti bahwa Florentino telah membangun sesuatu yang lebih besar dari siapapun. Sebuah sistem yang menghasilkan kemenangan tanpa bergantung pada individu. Warisan seorang legenda. Kini, di usia 78 tahun, Florentino Perez berdiri sebagai presiden tersukses sepanjang sejarah Real Madrid. Ia telah memberikan 6 trofi Liga Champions, 6 trofi La Liga, pendapatan tahunan lebih dari 800 juta euro, stadion termodern di dunia, dan imperium ekonomi global yang tidak tertandingi. Tapi mungkin warisan terbesarnya bukan itu. Warisan terbesarnya adalah cara berpikirnya. Ia mengubah cara dunia melihat sepak bola. Dulu, klub hanyalah tim. Sekarang, klub adalah brand, ekosistem, dan institusi global. Dan di balik semua glamor dan trofi, Florentino Perez tetaplah insinyur yang sama, yang 25 tahun lalu berkata dengan tenang, "Saya tidak datang untuk membangun tim, saya datang untuk membangun masa depan." Sejarah selalu menulis tentang para pemain di lapangan, tapi kadang pahlawan sejati berdiri jauh di tribun atas memandangi karyanya dengan tenang. Florentino Perez bukan hanya seorang presiden klub. Ia adalah arsitek keabadian Real Madrid. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.